Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kita ulangi lagi sampai dengan 22, 23. Nah, oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ada dua nama. Yang pertama Yesus, artinya Yehova menyelamatkan, dan itulah yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Dan berikutnya namanya adalah disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tentu saja nubuatan ini dari perjanjian lama berhubungan dengan bangsa Israel, dan dalam ayat ini rupanya Matius mengatakan karena buku ini ditulis untuk orang-orang Yahudi, Matius mengatakan bahwa Allah beserta kita, maksudnya Allah beserta umat Israel. Itu janjinya, dan betul janji penubuat dalam Alkitab Yesaya itu terjadi. Lahirlah Yesus yang bernama Immanuel selama 33 tahunan di tengah-tengah umat Israel. Artinya Allah menyertai bangsa Israel. Itu fakta sejarah betul-betul. Namun demikian, kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius secara keseluruhan, pada akhir Yesus mau naik ke surga, dia menjanjikan menurut murid-muridnya mengabarkan Injil, ya, Matius 28, 19 sampai 20, dan di sana dikatakan ayatnya, ketahuilah aku akan menyertai kamu. Jadi kalau ayat ini kita untuk umat Israel, tetapi pasal 8 ayat 19 sampai 20 itu kamu itu adalah murid-muridnya. Kita ganti kamu sekalian, maksudnya jamak itu ya. Jadi Yesus menyertai murid-muridnya. Dengan demikian Allah menyertai kita, artinya Allah menyertai kita orang yang percaya, murid Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan murid-muridnya mengabarkan berita Injil ini memang disertai oleh Tuhan. Lukas nanti mencatat mulai di dalam kisah Rasul-Rasul bahwa Roh Kudus datang di kisah 2, ya, datang memenuhi memenuhi murid-murid sehingga murid-murid penuh Roh Kudus,
murid-murid mengabarkan Injil. Jadi semua orang percaya sejak itu adalah diberi atau menerima Roh Kudus, yaitu Allah beserta orang percaya lewat Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bersama-sama menyertai umat Israel itu betul secara sejarah. Kemudian sejarah berikutnya Yesus menyertai murid-murid Yesus dan juga bukan menyertai secara kelompok saja, tapi Yesus juga menyertai pribadi lepas pribadi, yaitu bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita, dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus bersama kita, yaitu Allah beserta kita, Allah beserta saudara dan saya. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam kita, bersama kita. Mari kita rasakan kebersamaannya itu, penyertaannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memohon pimpinan, memohon nasihat pada waktu menghadapi masalah, memohon pertolongan pada waktu ada keperluan, perlu pertolongan, memohon kesembuhan pada waktu sakit. Itu jelas sekali kalau Bapak Ibu Saudara sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak sendirian. Allah beserta kita. Allah beserta saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang bersama kami bersyukur Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah penyertaan-Mu hari ini kami rasakan nyata sekali dalam pengalaman hidup kami, pada waktu kami menghadapi masalah, pada waktu kami bergembira, pada waktu kami susah, pada waktu kami menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kami. Kami tahu Engkau bersama kami. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.